kan tujuannya banyak, ada kesadaran dan sebagainya. Yang keinginan cita-cita manusia itu menjadi akhlakul karimah. Nah, bagaimana sih caranya agar manusia itu meminimalisir energi negatif seperti iri, dengki, sombong? Itu kan sifat alamiah manusia yang mungkin bisa diminimalisir, seperti kanjeng Nabi itu mungkin kan di dua hero. Nah, kalau kanjeng Nabi bisa membersihkan hatinya, nah seperti kita orang-orang yang kotor seperti kita ini, bagaimana cara membersihkan energi negatif biar meminimalisir energi yang misalnya sombong, iri, dan optimalkan energi yang positif. Itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih ya Mas. Oke, saya jawab satu persatu dulu ya, yang soal weton tadi ya. Jadi menurut saya, setiap jam alam semesta itu memiliki satu frekuensi energi yang terus berpindah. Itu satu. Karena menurut saya juga lapisan energi ini berlapis di alam semesta. Setiap jam dia menentukan posisi yang berubah-ubah. Terus dari hari itu pun juga memiliki frekuensi energi tertentu sampai ke bulan dan tahun. Lah, leluhur kita itu memetakan dari situ. Jadi ketika memang seseorang lahir jam sekian sampai jam sekian, melihat energi yang dominan adalah energi warna merah misalnya di jam sekian, terus dia tambahin tuh warna merah. Warna merah ini, spektrum warna ini memiliki sifat-sifat apa? Ini jelas ya? Atau bingung? Oke. Matur nuwun, jujur, sip. Ya, penting gitu. Artinya sama Mas sama saya ya. Jadi kan jam ada 24 jam. Setiap jam tertentu energi alam itu berubah. Oke. Di sini paham ya? Lapisan pertama. Di lapisan kedua, hari, setiap hari dalam satu hari ini itu energi berubah di lapisan berikutnya. Ini adalah kombinasi-kombinasi. Bulan itu pun sama, mulai bulan Januari itu energi spektrum warnanya jadi apa? Itu sama leluhur kita itu dicatat. Oh, spektrum warna merah di jam ini. Saya tarik dari spektrum warna merah ini memiliki sifat-sifat apa, nilai-nilainya, karakternya. Oh, ini stamina, daya dorong hidup, semangat. Oke, di hari seret. Oh, hari ini dominan warna biru. Jadi energi itu berlapis gini. Ada 7 lapis. Ya. Nah, dari kombinasi 7 lapis ini menentukan karakter. Nah, itulah yang dipetakan oleh leluhur kita. Itu bukan mistis, bukan klinik, tapi memang seperti itu. Nah, ketika itu terjadi di alam, otomatis akan mempengaruhi penghuninya. Klik nggak di situ? Jadi energi alam ini sangat mempengaruhi penghuninya. Nah, ketika seseorang lahir di waktu-waktu tertentu dengan kombinasi warna-warna spektrum dari alam itu, energi itu membentuk satu karakter manusia. Jadi karakter manusia itu bukan harus sama. Kita ini terjebak pada satu sistem standarisasi. Orang pintar itu harus ini. Padahal nggak seperti itu. Setiap individu kita itu diberikan peran dan keunikan masing-masing. Tidak bisa sama. Makanya itu jelas bahwa sebaik-baiknya diri kita adalah diri kita sendiri. Menjadi sebaik-baiknya diri kita sendiri. Jangan menjadi orang lain. Nah, kita kan terjebak pada pola pikir yang harus standar, bahwa orang pintar itu harus seperti ini, orang ganteng itu harus putih, harus bangir. Itu kata siapa? Kita yang merekam itu sendiri. Kalau pesek gitu jelek kan nggak kayak gitu konsepnya. Itu kan konsep yang dibuat manusia, diadopsi, terus disepakati bersama gitu. Nah, dari spektrum warna itulah yang mempengaruhi kondisi-kondisi di dalam tubuh manusia ketika dia lahir. Oke ya. Nah, makanya di setiap tubuh manusia itu kayak yang saya ceritain, pernah main PS ya, main bola, striker misalnya tipernya Ibrahimovic sama Benzema, sama-sama striker.
Tapi dari rute polanya itu dia beda. Power dia punya berapa, stamina dia punya berapa, heading punya berapa, sprint punya berapa. Kita pun sama seperti itu. Mungkin secara profesi kita sama, tapi karakter ini yang membedakan. Jadi jangan disamakan kayak misalnya saya sama KWP, lebih cerdas mana, lebih bagus mana, nggak ada. Yang boleh disamakan adalah kita yang dahulu dengan kita yang sekarang. Karena apa? Pengalaman hidup kita sama. Nah kalau saya sama KWP kan beda, dari lingkungan beda, dari ujian hidup beda, yang nggak bisa disamaratakan. Nah inilah yang harus bergeser, bahwa pendidikan itu harus berbasis keunikan potensi setiap individunya, tidak bisa disamaratakan. Lah kita ini sering mengadopsi pendidikan-pendidikan yang terus bersaing, bukan berkolaborasi. Dan bangsa kita bukan orang yang sering bersaing, tapi terus membangun kolaborasi. Makanya ada gotong royong, musyawarah, guyub rukun. Itu bukan persaingan. Musyawarah, mufakat itu bukan yang sekarang terjadi, berdebat kan konyol kayak gitu. Jadi menurut saya sangat berpengaruh. Nah ketika di tubuh kita itu kan gini, kayak saya cerita soal tadi ya, psikolopus ya. Oh sebelum ke sana Mas, masalah pelamun tadi, mengontrol pikiran liar. Nah, dan pikiran liar itu sebetulnya baik atau buruk, misalnya gitu kan? Melamun bisa dikatakan. Nah itu dalam persepsi jenengan melamun, siapa tahu bukan. Nah itu kan? Ya. Dan ini udah seperti Mas, sorry. Monggo. Ya sebetulnya di meditasi itu kan kita belajar tuh. Ternyata dalam waktu diam kita akan menyadari bahwa ada ocehan-ocehan dalam pikiran kita dan benak kita, benar kan? Itu kan lebih kerasa. Nah sebetulnya itu siapa gitu? Jadi sebetulnya manusia hidup pakai ini aja ya. Itu kan dibekali ego, pikiran, atau gini aja deh, pakai akuan analog. Nah waktu kita turun itu kita kan dibekali ego sama pikiran untuk kita berkiprah. Jadi pikiran itu bukan jelek, pikiran itu anugerah yang luar biasa. Nah awal orang itu akan dikendalikan oleh ego pikirannya tanpa dia sadarin. Kita terombang-ambing. Misalnya duduk ini ya, ini pikirannya pasti ada yang melayang, enak di rumah gini nih, ngopi ketemu keluarga gitu ya. Pernah kan ngalamin gitu kan? Dia melayang terus tuh pikiran, dia tidak akan bisa menikmati kekinian. Lah diri kita ini selama ini dikendalikan oleh ego dan pikiran. Makanya itu kan yang disebut orang sadar itu adalah memahami hakikat dirinya, bahwa pikiran dan ego itu adalah sarana buat dia untuk berkiprah, bukan dirinya. Kita kan menganggap pikiran itu adalah diri kita. Nah satu-satunya cara untuk melepaskan ego dan pikiran itu adalah mengamatin, attention, mengalihkan perhatian. Coba tuh misalnya Bapak, pikiran ini muncul, set, dia kan pasti mengimpus ke masa depan atau ke masa lampau. Masa depan dia selalu memberikan nilai-nilai adalah kekhawatiran, ketakutan, kewaspadaan terhadap masa depan, di mana titik damainya ya nggak mungkin. Atau ke masa lampau, penyesalan masa lampau. Nah makanya itulah manusia tidak akan menikmati saat ini dan detik ini, karena ini adalah sumber kebahagiaan, dan pikiran itu akan lenyap ketika kita memahami bahwa nikmati saat ini, detik ini. Pikiran berhenti, karena pikiran itu cuma bisa bekerja di masa depan atau masa lampau, dan pikiran itu akan bisa bekerja kalau ada objek. Kalau tidak ada objek, pikiran tidak akan bisa bekerja. Makanya itulah saya bilang, untuk memahami kesejatian, pikiran itu tidak dibutuhkan. Karena pencipta kita bukan objek. Jadi pikiran itu pasti akan berhenti hang. Nah makanya kan di meditasi itu kan kita belajar tuh untuk mengamatin pikiran. Kayak misalnya yang dilakukan KWP itu sadar nafas. Bagaimana setiap hari kita menyadari nafas kita, itu artinya adalah mengalihkan perhatian kita terhadap pikiran. Coba tuh, saya pernah lihat seseorang yang setiap hari hampir 12 jam itu memandikan burung.
memandikan ayam. Kan kalau kita nalar ngapain juga gitu, buang-buang waktu gitu. Tapi bagi mereka itu sebetulnya adalah sarana untuk mengalihkan pikirannya kepada satu pekerjaan. Atau orang mancing berharian. Kan itu kan gitu. Artinya waktu kita melihat itu, oh ternyata poinnya adalah bagaimana mengalihkan perhatian kita terhadap pikiran kita. Makanya itulah ketika seseorang itu melakukan suatu hal demi tindakan itu sendiri, itulah titik kebahagiaan, karena disitulah yang disebut dengan ibadah. Jadi tidak ada orientasi apapun, karena kalau pakai pikiran pasti berorientasi. Lah konyolnya kita, kenapa kita pakai hobi itu untuk menenangkan diri? Kan jadi kalau nggak mancing nggak enak, nggak mandiin burung nggak enak, nggak mandiin ayam nggak enak, kan jadi konyol. Kan seharusnya setiap saat, setiap waktu harus seperti itu, damai. Kan itu sebetulnya adalah pengalihan perhatian terhadap pikiran. Jadi pikirannya yang digunakan, bukan pikirannya yang menggunakan kita. Selama ini kan kita dikendalikan terus oleh pikiran. Udah kamu bersedekah biar dapat ini 10 kali lipat dan sebagainya. Itu kan kelihatan bahwa masyarakat sekarang ini mengalami satu distorsi atau mengalami satu konsep berhala mental, yaitu materi. Kan kelihatan, sama pencipta aja dimaterikan. Nah ketika teriak, dibohongi, teriak-teriak, kalau ini penipuan, kan kamu sendiri yang menipu dirimu sendiri. Kan gitu. Jadi satu-satunya kita tidak akan bisa melawan pikiran, Mas, sampai kapanpun. Yang kita bisa adalah memahaminya, lalu menggunakannya dengan baik. Apakah saya tidak menggunakan pikiran ini? Saya gunakan untuk beranalogi. Ketika dibutuhkan, kalau nggak dibutuhkan ya saya taruh di lemari. Capek-capek, enak-enak duduk, udah mikir, enak ngopi nih, gitu. Enak tidur-tiduran, udah capek pasti. Oke ya, jadi di meditasi itu sebetulnya adalah belajar mengamatin pikiran. Jadi biar kita di kehidupan sehari-hari itu tidak dikendalikan oleh pikiran itu, tapi pikiran itu menjadi sarana. Jadi ibarat pikiran itu adalah sarana seperti mobil. Selama ini kita dorong mobil itu kemana-mana, tidak mengendarainya. Kan untuk mengendarainya kita harus mengamatin, harus memahamin kinerjanya dia seperti apa, cara pola dia menggoda seperti apa, kan gitu. Gitu, Mas. Ya. Oke ya. Iya. Berikutnya tentang meditasi tadi, bagaimana bisa terus kemudian mengikis sifat-sifat buruk. Saya lanjut yang tadi dulu, yang psikologis. Oh ya. Jadi psikologis seseorang itu pasti ada yang dominan dalam tubuhnya. Jadi setiap psikologis itu memberikan simbol-simbol unsur dalam tubuh kita. Nah ini yang di Jawa itu disebut sedulur papat limo pancer. Nah pancernya itu eterik, sedulur papatnya itulah unsur-unsur elemen. Nah itu kan kalau di Jawa itu kan bagaimana kita mengikis ya sifat-sifat buruk dari dulur-dulur kita gitu ya. Kan ada gitu. Nah itu kan sebetulnya unsur-unsur elemen. Nah ketika setiap psikologis ini dia tumbuh, dia berkembang, dia akan memancarkan satu medan energi. Misalnya ini gini, dari mahkota sekian, dari acena sekian, dari tenggorok sekian, dari jantung sekian, dari solar plexus sekian, dari tantian sekian, dari dasar sekian. Dari nilai-nilai ini membentuk biofil. Jadi biofilnya bisa gini. Nah, jadi ada yang cembung, ada yang cekung. Nah, fungsinya nanti ketika memang teman-teman
berkenan menggunakan atau mengikuti metode kita, itu sebetulnya adalah bagaimana memaksimalkan biofil ini menjadi seperti ini. Jadi bukan lagi bergelombang, jadi dia rata. Nah, walaupun rata ini pasti ada yang dominan di setiap dirinya. Nah, dominan inilah yang menentukan potensi dan karakternya. Kayak misalnya di Jawa, oh, iki istilahnya, wetonnya ini berarti unsur tanah. Jadi kamu lebih cocok untuk bercocok tanam dan sebagainya, kan gitu. Sebetulnya kan unsur-unsur ini. Jadi itu kan teknologi yang sangat canggih. Bukan suatu hal yang aneh. Ternyata toh bisa dipetakan. Nah, kita sendiri itu memahami profesi itu sebagai standar kemuliaan, ini yang jadi salah. Jadi misalnya orang terhormat itu harus dokter, orang kaya itu harus dokter, orang yang derajatnya tinggi itu harus jadi pengacara gitu misalnya. Nah, kita kan terjebak pada status sosial seperti itu. Sebetulnya nilainya bukan di situ, tapi bagaimana kamu memanfaatkan potensi yang diberikan oleh pencipta dengan maksimal untuk kemaslahatan lingkunganmu. Kita sudah bergeser jauh. Jadi dulu itu orang yang dianggap derajatnya tinggi itu bukan orang yang punya jabatan bintang, tapi orang yang hidupnya itu mengabdikan dirinya untuk kemaslahatan lingkungannya, kan gitu. Nah, kita sering berpikir mudah-mudahan diangkat derajat mulai gitu. Pikiran kita pasti, oh habis ini kaya, oh habis ini naik pangkat, kan konyol itu. Diangkat derajat itu adalah dimanapun kamu berada, kamu dicintai oleh sekelilingmu, itu diangkat derajatmu. Tapi ketika kamu dimanapun ditolak, dibenci, itu turun derajatmu. Bukan masalah jabatan. Nah, kita kan sudah jauh ini mengalami degradasi. Nah, kita sering menilai orang itu dari profesinya. Kan konyol. Nah, itu kan malah kita mau melihat yang sejati, ya nggak mungkin bisa, karena kita terjebak pada sistem materi. Nah, itu kan yang dilakukan iblis. Nah, kita sebetulnya iblis kecil mungkin ya, karena kita melihat cuma di figur materi, bukan zat nurnya.